Secara sejarah Injil, maka Maluku punya sejarah yang sangat lama. Abad yang ke-11 pertama kali orang Eropa masuk, tapi tidak lama waktu itu. Lalu puncaknya abad yang ke-14 mereka mulai masuk. Bayangkan sudah 600 tahun lebih, tapi kerusuhannya, pembunuhannya paling mengerikan. Nah, saya tuh bertanya, kenapa ini terjadi di tanah Kristen ini? Kenapa? Waktu kami di Masohi, kami nggak merasakan apa-apa, tapi waktu di O ini kami merasakan. Begitu Carlo, buat kamu tadi bukan cuma sekedar sakit. Dalam pengalaman saya keliling ke banyak tempat di Indonesia atau ke daerah-daerah, setan itu kurang ajar betul. Satu kali tahun 76 awal, kami ada di Kalimantan Timur, di satu desa namanya Saka Klotok. Itu daerah orang Dayak Tonyoi. Kami naik perahu, ya. Aman, tidak ada apa-apa. Kami lihat kera-kera masih bergelantungan di pinggir sungai itu anak sungai Mahakam. Menyenangkan. Itu bau buah-buahan sedap sekali. Tidak ada apa-apa. 5 menit sebelum perahu kami tiba di mulut kampung itu, ada dermaga kecil. Tiba-tiba saya belum pernah seumur hidup mengalami setan nyata seperti itu. Tiba-tiba, bayangkan, ini terang sekali, cuaca cerah, gak ada angin, tidak ada awan, cerah sekali. Tiba-tiba 5 menit mau sampai di kampung itu, kami 9 orang dalam perahu itu. Gelap, langsung gelap. Kami tuh sampai ketakutan. Kami tuh nengok ke belakang, itu terang. Begitu kami sampai, ini kenapa ini gelap? Dan gak cuma gelap, angin berputar. Suaranya itu menakutkan sekali. Dari 9 orang itu kami tim 5 orang, 1 perempuan. Langsung kami berkata, setan, engkau mau coba silakan. Kami nyatakan kedahsyatan kebangkitan Yesus Tuhan itu, saudara. Saudara, perahu itu begitu berat untuk sampai ke tepi sungai. Sangat berat, tapi dipaksa. Nah, setan mau menghalangi untuk kami tidak turun. Kami tetap nekat turun. Malam itu satu dukun yang terkenal bertobat di jamaah Tuhan. Ternyata dukun itu ditakuti di kampung itu. Dan dia mengaku besoknya bahwa dia yang kirim dengan semua tentaranya. Dan dia mengakui Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Saudara, maka itu, ya tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita yang ajaib itu. Tahun 2002 saya kembali lagi ke kampung itu. Sudah berubah, suasana kamu sudah berubah. Nah, tadi begitu tiba di OI, ya, Carlo mengalami serangan. Buat kami itu bukan cuma sakit, tapi itu sebuah bentuk serangan dari si jahat. Nah, saya baru tahu setelah tahun 99. Waktu itu kami harus jemput tim kami di Y ya. Setelah Tulihu, kampung apa? Y. Oke. Mereka sudah, sebelum kerusuhan, 2 orang ini sampai ke Y, di samping pulang ke orang tua, tapi mereka mau pelayanan. Ternyata jalan terputus antara Batu Merah dengan Tulihu. Bagaimana cara jemput mereka? Saya tanya berita kiri kanan. Akhirnya orang usul, Bapak mesti ajak marinir yang dari Gelala, pakai mobil mereka, pakai pengawalan. Siap. Apa yang harus kami buat? Sebelum berangkat, saya belanja dulu beberapa bahan makanan, karena kami dengar sudah nggak ada bahan makanan, nggak ada minyak, nggak ada gula di kampung itu karena terputus. Kalau ikan masih ada karena dari laut. Saya belanja dulu beras, semuanya itu. Wah, menegangkan sekali. Sampai Batu Merah kami dicegat. Marinir itu yang bicara. Lewat lagi sampai Tuliu, dicegat lagi. Di situ kami dipaksa balik. Terus saya tunjukkan kepada mereka, lihat yang kami bawa bukan senjata, tapi ini bahan makanan. Saya bilang kepada mereka, kalau toh kita bermusuhan,
Oke, itu urusan pribadi, tapi ada orang-orang lapar yang perlu makanan ini. Itu dengan hikmat Tuhan, sudah kami gak tahu mesti ngomong apa waktu itu. Karena mari repot sudah cegat. Bukan mau cari masalah, dia bilang. Tapi mereka gak bisa bicara. Saudara, saya gak tahu jawabannya. Kenapa bisa begitu? Malam itu, malam terakhir, tanggal 4 Februari kami harus balik lagi. Karena Sini masuk Ambon lagi. Kami harus kembali ke Nabi. Tanggal 3 malam, kami buat ibadah di Arsa Lobar. Di rumah keluarga hamba Tuhan namanya Paul Tapilatu. Itu Februari. Akhir April, kami dengar kabar Arsa Lobar diserang habis. Enggak ada satupun rumah yang tertinggal. Saya bertanya, kenapa ini? Pak Henry sebagai gembala, enggak kebetulan Bapak dari Minasa dibawa ke sini. Pak Jimmy Sumokil harus membantu betul. Poso pernah rusuh 2 kali waktu kerusuhan. Saya nekat berangkat karena kami punya tim banyak. Di sepanjang Poso pesisir itu kami punya 8 sekolah TK. Guru-guru pada ngungsi. 8 sekolah TK kami dibakar habis di situ. Dari Palu ke Poso itu kami harus dicegat 18 kali. Periksa KTP, periksa mobil, semuanya. Pencegatannya macam-macam. Ada kelompok Kristen, kelompok yang sebelah, ada tentara, semuanya itu. Tapi saya nggak merasakan sengeri Maluku ini, saudara. Ada apa? Nah, ternyata hari ini baru tahu jawabannya. Sebab ada permusuhan antar gereja. Nah, ternyata setan itu punya landasan di Maluku karena kebencian di dalam gereja sendiri. Nah, kalau ini tidak diperdamaikan, maka setan tidak akan pernah pergi dari daerah Maluku. Karena akar kebencian itu di dalam gereja sendiri. Pantas kerusuhannya bisa merata di seluruh Maluku ini. Aneh. Dulu saya nggak mikir tual akan kena, karena kan jauh sekali. Dan kita tahu tual itu memang mayoritas bukan Kristen. Tiba-tiba ada juga. Saya nggak ketemu jawabannya hari ini, saya baru ketemu jawabannya. Kalau kita antar gereja, antar anak-anak Papa di surga ini tidak ada perdamaian, sampai kapanpun gak akan ada perdamaian. Kemarin kami dengar di Mas Sohi, belum total aman. Semua tetap masih berjaga-jaga. Kalau ada pemicu dikit, wah bisa meledak. Semua masih was-was. Aneh. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang menampakkan diri Raja Damai kecuali Yesus Tuhan kita. Betul? Tidak ada. Nah, karena tidak ada pribadi lain yang menamakan diri Raja Damai, hanya Yesus sendiri, maka harus dia sendiri yang turun untuk membawa damai. Tapi tanpa gerejanya, perdamaian itu nggak akan mungkin terjadi. Sampaikan kebenaran ini, saya tidak tahu bagaimana caranya. Semua kita, maaf kalau saya pakai istilah yang mungkin tidak setujui, tapi saya harus ngomong ini. Antara gereja tua dan gereja muda ini harus ada perdamaian dulu. Karena setan itu seperti sebuah pesawat, ya. Pesawat itu tidak akan bisa turun mendarat kalau nggak ada landasan. Nah, mengapa setan bisa begitu enak menguasai daerah Kristen tertua di Nusantara ini, yaitu Maluku? Ternyata landasannya dibuat oleh gereja sendiri. Karena permusuhan yang tidak berhenti sampai hari ini. Saudara, kapan kita akan menyatakan diri kepada dunia? Walaupun nama gereja kita beda, tapi bukankah kita dari satu Papa yang sama? Betul? Tuhan kita satu, Roh Kudus itu satu, kitab suci kita sama. Nah,